Oke, selamat siang. Ya, ini adalah video untuk mengecek apakah baterai itu masih bagus atau tidak. Di sini ada dua baterai, tapi kita untuk contoh kita cek satu baterai aja, nanti perlakuannya sama di baterai yang sebelahnya. Oke, pertama-tama kita ukur dari pul positif ke pul negatif. Itu normalnya baterai antara 12 volt sampai 12,6. Ya, kalau kondisi baru range-nya antara segitu. Kalau ditemukan di bawah 12 volt mungkin dicurigai usia baterai sudah sebentar lagi lah, artinya tidak bisa lama ya. Berikutnya kita akan cek. Nah, di sini kan terbaca 12,4 volt DC, jadi artinya masih bagus. Kemudian kita cek tegangan per selnya. Nah, di sini ada 6 sel. Dari yang tutup ini kita buka semua, ada 6 tutup. Nah, itu kita cek satu persatu. Dari sel pertama ke sel kedua. Nah, idealnya antara 2 sampai 2,1. Yaitu adalah ukuran normal dari tiap sel. Oke, sebelahnya lagi kita cek semuanya. Ketemu paling tidak rata-rata di nilai ini. Ya, lanjut sampai ke sel yang terakhir. Nah, ini sel yang bagus ya. Oke, rata-rata nilainya hampir sama antara 2 sampai 2,1. Jika ditemukan di bawah 2 volt berarti sudah usianya sudah termakan ya. Jadi tidak. Oke, selanjutnya kita ukur, sudah terpasang semua ya di unit. Kita ukur per baterai nilainya. Yang baterai pertama sekitar 12,34. Kemudian baterai yang kedua itu sekitar 12,3. Ini masih normal ya, kondisi baterai bagus. Nah, kemudian dua-duanya kita ukur totalnya sekitar 24,64. Ini pada saat posisi unit masih off. Nah, selanjutnya kita coba sekarang untuk kunci kontak on. Nilainya turun di 24,4, naik lagi di 24,51, masih normal. Nanti pada saat start kita lihat dropnya di berapa ya. Oke, start. Nah, tadi kalau diperhatikan dropnya itu pada saat di start itu terendah di nilai 13, terus naik lagi, naik terus sampai maksimal tadi stabil di 28,4 sekitar itu ya. Itu 28,4 adalah tegangan pengisian dari alternator, artinya berarti sistem pengecasannya berjalan dengan normal. Kemudian kita matikan, dia akan turun lagi di nilai tegangan baterai, yaitu sekitar 24 sampai 25. Nah, itu adalah nilai-nilai baterai yang masih kondisinya masih bagus ya. Oke. Nah, ini selanjutnya kita akan cek unit yang tidak bisa start. Kita sekarang coba ukur berapa nilai tegangan dari baterai yang pertama. Oke, nilai tegangan baterai yang pertama. Oke, positif, negatif. Nah, kan hanya 9,92 volt DC. Oke, baterai yang kedua
12,36. Yang ini masih bagus ya. Kalau diukur dua-duanya hanya ketemu 22,28. Nah, dari tegangan awal saja sudah tidak kuat untuk start ya, makanya jadi tidak bisa start. Sekarang coba kita start. Nilainya turun di berapa? On langsung ngedrop di 11 ya tadi ya, kalau kita perhatikan. Sekarang di angka 18,34,2. Loh, turun lagi. Oke, makin turun. Artinya baterai tersedot oleh aksesoris ya, ada display. Nah, dia akan stabil di 16,4. Kita start. 9, oke. Nah, berarti kesimpulannya, jika dari awal tegangan baterai di bawah 24 volt, itu aja sudah indikasi ada problem di baterai. Yang kedua, pada saat start itu tidak boleh di bawah 13 ya. Tadi kan 13 masih bisa. Nah, ini ketemunya tadi untuk baterai rusak ini cuman 9 volt, makanya dia tidak kuat untuk memutarkan motor starter. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, berikutnya saya mau menjelaskan apa yang harus kita lakukan ketika kita menemukan problem hanya satu baterai yang drop ya, sedangkan satu baterainya masih sehat. Pertama, kita cek, pastikan air baterainya dipastikan cukup ya, setiap selnya diperiksa harus sesuai dengan level air yang sudah ditentukan. Kemudian kita coba cas dulu dia kurang lebih 1 jam, apakah ketika dicas itu dia bisa mengembalikan tegangan ke semula sekitar 12,4 ya. Jika masih bisa, berarti baterai masih bisa tertolong. Nanti setelah dicas 1 jam, tegangannya kembali di 12,4, kita coba pakai lagi untuk starter. Jika dia dropnya tidak di bawah 13, berarti masih oke, baterai bisa digunakan. Tapi kalau setelah dicas ternyata nilai tegangannya baterai masih di bawah 12, kemudian di start juga nilainya masih di bawah 13, ya berarti artinya baterai sudah harus diganti. Oke.